Shalom teman-teman yang sering Manai dan Junior Church. Haleluya, gimana kabar kalian semua? Ini udah hari ke berapa ya? Udah hampir 2 minggu kita karantina di rumah doang. Pasti pada bosan, aku tahu banget. Pasti pada pengen nongki, bener gak sih? Tapi ya udahlah, nggak apa, demi diri kita sendiri, kita tetap harus jaga kebersihan, kita harus di rumah. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan lagi yang masih Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyediakan wadah yang sering Manai dan JC ini Tuhan. Walaupun kami sedang dalam pandemi ini Tuhan, kami tahu kami nggak bisa keluar, kami nggak bisa ibadah di tempat langsung, kami nggak bisa kumpul bareng teman-teman, kami nggak bisa loncat-loncat bareng teman-teman. Tapi nggak apa-apa Tuhan, biarlah itu nggak menghilangkan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas rumah-rumah teman-teman kami. Berikan hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan. Berikan hati kami yang benar-benar menyembah. Berikan kami konsentrasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang memberkati juga setiap keluarga kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan baik. Yesus, sucikan dan kuduskanlah hati kami Tuhan. Ampunilah kami supaya kami dapat menjalani ibadah kami dengan baik. Biar kami layak di hadapan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, walaupun di rumah, aku mau kita tetap sama-sama semangat. Amin. Sama-sama di rumah tepuk tangan. Karena dia satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Sing.
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kau menaikkan pada anak domba. Apa? Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kamu lebih semangat lagi. Bagi Allah yang duduk dan bertata, Kau menaikkan pada anak domba. Say, pujian dan kekuatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Teman-teman kita di rumah sorakan. Haleluya, puji Tuhan. Oke teman-teman, gimana perasaannya? Udah happy belum? Oke. Teman-teman, pada malam hari ini kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Karena kita tahu minggu ini adalah minggu yang sangat penting, yang sangat berkesan. Amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan udah mati buat kita di kayu salib. Bapa merelakan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia, menjelma sebagai manusia, lalu mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita hilang, ketika kita hancur, ketika kita buat dosa, Tuhan gak pernah ninggalin kita, teman-teman. Mau seberapa buruknya kita pun, Dia tetap ada di situ buat kita. Jadi teman-teman, tolong jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Keselamatan yang udah dijanjiin buat kita semua itu, kan harus benar-benar jaga. Karena cuman oleh anugerahnya kita dipilih, kita bisa dapat keselamatan itu. Amin. Terima kasih Yesus. Aku mau ajak teman-teman semua untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Yuk, gak usah malu, gak usah takut. Bilang terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Because of your amazing grace, we are saved. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Oh, I once was
your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel. The world you see, your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see your love, Jesus. Laying yourself down, raising up the broken to life. Come on, anak-anak yang ser dan gizi, biarlah ini jadi penyembahan kalian, biarlah ini jadi doa kalian. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya yang layak kami sembah Tuhan. Tiada Allah lain, tiada Allah lain ya Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, but now I am found. Was blind, but now I see. Say amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see the love. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, Jesus. Raising up the broken to life. Mari teman-teman, take this moment. Ambil momen ini untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih hati kalian buat Tuhan. Kasih suara kalian buat Tuhan. Tuhan gak lihat kalian pintar apa enggak nyanyinya, tapi Tuhan lihat hati, masing-masing hati kalian. Tuhan angkat suara kalian. Angkat tanganmu. Because you're your amazing grace. We believe we are saved. 'Cause you are my Savior.
Kami pada malam hari ini kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berikan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Engkau berikan kami konsentrasi yang bagus. Biarlah kami bisa mendengarkan firman ini dengan sungguh-sungguh. Biar ini bisa masuk ke dalam hati kami Tuhan. Biar ini tidak menjadi sia-sia Tuhan. Engkau yang jamah kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Hadirlah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak muda, JC dan juga yang Sri Maneli. Puji Tuhan kalau kita sampai hari ini masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekalipun lewat ibadah online. Mari teman-teman, kita akan mendengarkan pesan-pesan untuk Paskah. Sama-sama kita mau satukan hati kita mau tutup mata kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu, untuk karya pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang sampai hari ini Tuhan kami sungguh merasakan Tuhan kasih-Mu yang begitu sempurna, senantiasa terus melingkupi kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk menyadari, ajar kami untuk mengerti dan melakukan keselamatan kami sedemikian rupa ya Tuhan, karena kami tahu ya Bapa bahwa Engkau Allah kami yang akan menyertai setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus buka hati kami saat ini. Kiranya Engkau berikan hati, Engkau berikan telinga seorang murid, sehingga kami dapat melakukan dan juga berjalan sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan teman-teman semua, hari ini kita semua mungkin pertama kali sepanjang sejarah kita kalau kita merayakan Jumat Agung dan juga Paskah dalam keadaan seperti ini. Biasanya kan kita ngumpul-ngumpul di gereja, melakukan sebuah performance untuk sama-sama kita mensyukuri, sama-sama kita merayakan hari Paskah ini dengan penuh sukacita. Namun hari ini, saat ini kita dibawa ke sebuah proses di mana kita hanya bisa beribadah lewat ibadah online dan di rumah kita masing-masing. Namun kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap membawa hati kita dengan segenap hati untuk menyikapi Paskah ini. Teman-teman, kita langsung masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini temanya adalah above all names. Artinya adalah nama di atas segala nama. Teman-teman, kalau kita percaya, kalau kita sadari bahwa kita bisa ada sampai hari ini semua hanya karena satu nama, yaitu nama Yesus. Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah satu-satunya Allah yang membuat kita bisa ada sampai saat ini. Mari sama-sama kita mau buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama baca di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Aku akan bacain buat kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman, di sini kita bisa merenungkan firman Tuhan ini bahwa Dia yang tidak berdosa, Dia yang tak bercacat, Dia membawa seluruh hidupnya. Dia yang adalah Allah itu sendiri. Dia menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus. Kemudian Dia memberikan seluruh hidupnya. Dia nggak bersalah, Dia nggak berdosa. Tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam dirinya, teman-teman. Namun karena kesalahan kita, karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, Dia memberikan semuanya itu, nyawanya. Dia rela disiksa, Dia rela dihina, Dia rela dipermalukan, semuanya untuk kita. Teman-teman, mari kita buka lagi ayat firman Tuhan. Kita sama-sama buka di Yesaya 53. Yesaya 53
Yesaya 53. Aku akan bacain lagi buat teman-teman semua. Mulai dari ayat 2 ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Teman-teman, di sini teman-teman boleh yang ada di rumah boleh sambil merenungkan ayat firman Tuhan ini. Saya hanya mengutip beberapa ayat saja, namun dari sini sudah diperjelas ya. Dan ini yang menjelaskan adalah Nabi Yesaya, yang artinya itu adalah jauh sebelum masa Tuhan Yesus, karena ini ada di perjanjian lama. Namun sudah dinubuatkan seperti itu oleh Nabi Yesaya pada zaman itu, bahwa akan ada seorang juru selamat yang menebus setiap dosa umat manusia. Kalau kita mau belajar tentang sejarahnya, kalau di zaman dahulu itu ya, terutama di bangsa Roma itu, sebuah hukuman yang sangat parah untuk orang yang sangat bersalah. Selain mereka dipermalukan, mereka itu punya maksimal, kan Tuhan Yesus tuh dicambuk. Tuhan Yesus dicambuk, jadi ada maksimal hukumannya itu sebanyak 39 kali. Lebih dari itu udah bener-bener keterlaluan banget. Dan untuk orang yang sangat jahat saja maksimal 39 kali. Tahu nggak teman-teman bahwa Tuhan Yesus dicambuk lebih dari itu jumlahnya. Betapa dia bukan hanya disiksa secara fisik, tapi hatinya, mentalnya, dia dipermalukan, dia dihina untuk kesalahan yang tidak pernah dia buat, tidak pernah dia buat. Dia harus tanggung semuanya itu. Itu untuk siapa teman-teman? Maka dari itu kita mau menyingkapi ini, menyadari ini sebagai anak-anak Tuhan, terutama di saat-saat ini teman-teman. Pengorbanan Tuhan jangan sampai sia-sia. Mari kita masuk ke poin-poin di mana kita harus menghargai pengorbanan karya salib Yesus. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa karya pengorbanan Yesus itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, dia sudah menang atas maut. Dia yang disiksa, dia yang disakiti, dia aniaya begitu luar biasa. Dan apa-apa saja karya pengorbanan Yesus, ada beberapa karya pengorbanan Yesus. Yang pertama, waktu Tuhan Yesus berkorban, kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita membahas tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena itu adalah salah satu murid Yesus yang pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, 12 muridnya saja yang murid intinya, yang 12 murid itu rata-rata udah kabur semua teman-teman. Udah gak tahu kemana mereka, ya kan? Namun di sini ada kira-kira 3 orang ya pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian diturunkan, kemudian dia dibalut dengan kain. Nah, di situ ada 3 orang yang selalu setia menemani dia, yaitu Yohanes, Maria ibu Yesus, dan juga Maria Magdalena. Kalau teman-teman baca kisah Maria Magdalena, dia adalah seorang wanita yang pernah dimasuki 7 roh jahat. Bayangkan teman-teman, 7 roh jahat. Mungkin itu entah roh percabulan atau roh apapun itu. Nah, namun karena Tuhan Yesus begitu mengasihi umat manusia, bahkan orang seperti Maria Magdalena, Tuhan tetap menerima dia. Akhirnya Maria Magdalena menjadi murid Yesus yang begitu setia. Dan seperti itu juga kita, pada saat kita menerima kasih Yesus, sadar akan karya pengorbanan Yesus, kita juga pasti akan menyadari bahwa dosa kita
sudah dibebaskan. Maka dari itu kita nggak boleh lagi jadi budak dosa. Kita harus lepas dari segala roh-roh yang terus mengikat kita. Kalau Tuhan sudah menebus, sudah melepaskan setiap rantai-rantai dosa dan belenggu-belenggu yang mengikat kita, masa kita mau terus-terusan hidup di dalam dosa? Mari teman-teman, kita mau bangkit dari semua dosa-dosa kita. Kita mau lepaskan, kita mau tanggalkan semuanya itu. Kemudian karya pengorbanan Yesus yang kedua adalah Tuhan Yesus mematahkan sifat egois. Tuhan Yesus mematahkan sifat egois. Teman-teman, kita tahu bahwa Allah sendirilah yang turun, ya. Allah sendirilah yang turun menjadi Yesus, ya kan? Dia mematahkan kealahannya, dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi manusia untuk kita semua. Apa yang mau kita sombongin hari-hari ini, teman-teman? Di tengah pandemi corona ini, kita bisa melihat, kita nggak bisa berdaya kok. Kita nggak bisa apa-apa. Pemerintah, selebritis, mau dokter, mau apa, semuanya terlihat tidak berdaya. Ketika proses ini Tuhan izin jadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Kita manusia, tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita. Jadi teman-teman semua di sini, kita harus mulai mematahkan sifat-sifat egois kita. Kita mau belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain. Oke, kita ada di rumah, tapi sekarang begitu banyak orang susah di luar sana, begitu banyak orang yang berjuang di luar sana. Ayo belajar. Banyak sekarang kan orang-orang yang menggalang dana ya, untuk mensupport orang-orang tenaga medis yang ada di garda depan dan juga setiap mereka yang membutuhkan dengan penggalangan dana untuk sembako dan segala macam gitu. Kalau kalian sering dengar, ayo belajar untuk memberi, belajar untuk menabur teman-teman. Kita harus lebih lagi mau belajar untuk peduli. Justru di saat-saat seperti ini, kita sedang dilatih, kita sedang dididik untuk lebih lagi mematahkan segala karakter-karakter kita yang egois, ya teman-teman ya. Karena Tuhan kita meneladani karakter yang sungguh luar biasa. Dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia sebagai Allah bisa saja kan, dia menggantikan kita dengan menggantikan manusia-manusia berdosa dengan manusia-manusia yang baru gitu. Dia binasakan manusia-manusia berdosa ini, tapi enggak. Dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Itulah Tuhan kita, teman-teman. Mari yuk sama-sama kita menyadari karya pengorbanan Yesus. Kemudian yang ketiga, kita harus menunjukkan kasih yang nyata. Seperti cerita Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus. Pada saat Tuhan Yesus dia mati, lalu yang membawa mayat Yesus untuk dikubur itu adalah bukan 12 muridnya sekali lagi. Kita mungkin berpikir yang akan tetap setia itu adalah orang-orang yang selalu berada di sekeliling Tuhan, yaitu 12 murid. Tapi ini satu pun enggak, teman-teman. Yang membawa Yesus sampai ke kubur itu adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Ya, padahal pada saat itu orang-orang yang mungkin bisa dibilang teman-temannya ya, seperti Petrus pada saat itu begitu ditanya kan, kamu kerabatnya Yesus dari Nazaret kan? Lalu si Petrus ini langsung menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali karena mereka takut gitu loh, takut kena hukuman juga. Tapi Yusuf dan juga Nikodemus, dia tahu kalau ketahuan nih dia juga bakal kena hukum, tapi mereka tetap berusaha untuk menghormati Yesus dengan membawa mayat Yesus untuk dikuburkan. Jadi kita hari-hari ini harus berani teman-teman menyatakan kasih Yesus. Kita sudah tahu nih Yesus berkorban buat kita. Kita tahu Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita percaya sama Tuhan, kita menerima Dia sebagai juru selamat. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak berani untuk menyatakan kasih Yesus. Kita malu untuk mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Hati-hati teman-teman. Terus kalau kita menyepelekan pengorbanan Yesus, itu juga merupakan sebuah bentuk kita tidak mau menyatakan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Contoh nih ya teman-teman, misalnya lagi ada dalam perkumpulan kuliah, kita malu untuk berdoa. Kita mulai pura-pura untuk sambil
sambil pakai tisu kita mulai lap mulut dalam nama Tuhan Yesus, berkati makanan ini gitu cepet-cepet ya. Terus malu untuk bawa Alkitab, malu ketika bilang sama temen mau ke gereja, takut dikata-katain. Ngapain lu malam minggu ke gereja? Udah gak zaman kali, hari gini masih ke gereja gitu kan. Begitu banyak intimidasi sehingga membuat kita itu malu. Terus waktu kita mau posting-posting hal-hal yang rohani, hal-hal yang positif, menunjukkan kasih kepada Tuhan, kita tuh merasa bahwa aduh gue takut dibilang sok suci, gue takut dibilang sok rohani. Begitu ada temen curhat, bukannya kita tahu apa yang sering kita dengar nih, firman Tuhan yang sering kita terima, kita tahu sebenarnya harus memberitakan kebaikan, harus ngomong hal-hal yang baik untuk ngebantu dan menguatkan teman-teman kita. Tapi kita nggak lakukan itu karena kita gengsi, kita merasa takut nanti dibilang kita so suci. Akhirnya kasih itu tidak terpancar dari diri kita. Mari teman-teman kita mulai berani untuk menunjukkan kasih kita. Nah, ini adalah ketiga hal ketika kita sadar akan karya pengorbanan Yesus. Kemudian selanjutnya, poin yang penting di sini adalah orang-orang yang sudah paham akan karya pengorbanan Yesus itu hidupnya berbeda, teman-teman. Orang-orang ini tidak akan menjadi orang-orang yang sama lagi. Karena dia sadar bahwa ada satu nama yang hidup di dalam dirinya, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus yang akan menjadi role modelnya dia, yang akan menjadi teladan hidupnya dia. Ya, kalau kita mengidolakan seseorang, kita pasti akan belajar untuk tahu apa sih yang dia lakukan sehingga dia bisa menjadi seperti ini. Sehingga kita akan belajar mungkin hal-hal yang baik dari diri dia dan mencoba untuk melakukan sama seperti orang yang kita idolakan. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu, teman-teman. Waktu kita meneladani Yesus, kita pasti mau hidup seperti Yesus, memiliki karakter Yesus. Dan kalau kita menyadari akan hal ini, dan kalau nama Yesus adalah nama di atas segala nama, hal yang pertama yang akan kita lakukan sebagai anak Tuhan untuk menyadari hal ini, itu adalah kita akan hidup dalam roh. Kita akan hidup dalam roh. Kita nggak akan hidup sembarangan lagi. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Amin. Kita hidup sekarang harus dipimpin oleh roh. Setiap aspek kehidupan kita, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita, kita melibatkan Tuhan. Jadi kita nggak mengambil keputusan atau melakukan baru menyesal kemudian. Enggak, teman-teman. Ya, upah dosa adalah maut. Dosa itu seperti kita menggunakan kredit card. Teman-teman ada yang menggunakan kredit card. Kredit card kan kita pakai dulu, ya kan? Nikmati dulu. Namun terakhirnya kita harus bayar kemudian. Seperti itu juga dosa. Kelihatannya nikmat, kelihatannya nyaman, tapi di ending hidup kita atau pada akhirnya kita harus membayar, ya kan? Dan dosa bukan bayar pakai duit, teman-teman, terus selesai dosanya. Enggak. Dosa bayar pakai apa? Pakai nyawa, kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Jadi yang pertama, kita harus hidup dalam roh. Kemudian yang kedua, kita harus hidup baru. Meninggalkan manusia lama kita, masuk kepada kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari jadi saksinya Tuhan. Jangan lagi engkau masih berkutat saja di habitatmu yang lama. Begitu terus, sehingga kamu merasa bahwa image kamu seperti itu. Oh, aku emang orangnya emosional. Oh, aku emang orangnya kayak gini. Kamu mau apa? Terima aku dong apa adanya. Hati-hati dengan kalimat terima aku apa adanya. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang egois. Kita nggak mau berubah. Kita merasa kita benar sendiri, ya kan? Padahal kita harus berubah menjadi lebih baik. Kalau Yesus nama di atas segala nama dalam kehidupanmu, pasti engkau mau berubah. Pasti engkau mulai bisa membedakan mana manusia lama, mana manusia baru dalam hidupmu, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus rendah hati. Teman-teman, kalau Tuhan nggak rendah hati, nggak akan ada cerita yang namanya Yesus mati di kayu salib. Nggak ada seperti itu. Dia lahir tujuannya ya untuk itu, untuk menebus dosa kita. Dia merendahkan hatinya, mengosongkan dirinya. Teman-teman, bicara soal kerendahan hati, ini bicara tentang pengampunan. Hari-hari ini kita tahu ya, bahwa kita masuk ke masa-masa yang sulit. Kita nggak akan pernah tahu, teman-teman, kapan kita akan pulang ke rumah Bapa. Hari-hari ini begitu banyak kita dengar berita duka, banyak orang yang dipanggil Tuhan, ya kan?
Apa sih yang mau kita pertahanin hari-hari ini? Ego kita kah? Teman-teman, mari belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, tahu nggak dia bilang apa? Udah disiksa sedemikian rupa, diludahi, dianiaya. Dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Coba kita hari-hari ini, selek dikit, ditegur dikit, tersinggung dikit, kita langsung mundur dari pelayanan. Kita langsung mau pindah gereja. Kita langsung merasa bahwa, udahlah, gue gak mau lagi ke gereja itu. Atau kalau misalnya orang itu masih pelayanan, gue juga gak mau pelayanan. Kayak gitu ya. Waduh, hati-hati teman-teman. Gak ada yang perlu kita sombongkan dari diri kita. Setiap manusia punya kesalahan. Tuhan bilang apa teman-teman? Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, apa faedahnya? Tapi kalau kita mengasihi orang yang jahat sama kita, menganiaya kita, mungkin memfitnah kita, ya, memberkati mereka, mendoakan mereka, itu loh yang dikenan Allah. Mari hari-hari ini tebarkan kasih dengan kerendahan hati. Amin teman-teman. Kemudian poin yang terakhir, dare to sacrifice. Kita harus berani teman-teman. Kita harus berani berkorban. Amin teman-teman. Kita harus berani berkorban. Bukan hanya untuk diri kita sendiri supaya kita bisa selalu ngerasa nyaman. Kita seringnya bilangnya kalau mau ke gereja, kalau mau pelayanan, gue tadi hujan-hujan loh kesini, basah-basah gitu kan, dateng basah-basah, bilang, Ceko, aku baru datang, sorry ya, tadi hujan banget gitu. Terus ngerasa bahwa itu adalah sebuah pengorbanan. Teman-teman, kalau sebuah pengorbanan hanya diukur dari lu pergi ke gereja pada saat hujan, apakah seperti itu pengorbanan yang dimaksud oleh Tuhan? Enggak teman-teman. Pengorbanan artinya kita harus mengikis daging kita, mengikis yang kita mau, menyangkal diri kita setiap harinya, memikul salib. Buat siapa? Buat Tuhan dan buat sesama kita. Mari kita baca firman Tuhan di Matius 20 ayat 28. Aku akan bacain buat teman-teman semua di sini. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman, ayo belajar tunjukkan kasihmu. Ayo belajar sayang sama banyak orang. Hari-hari ini kita nggak tahu kapan orang-orang yang di sekitar kita akan terus bersama dengan kita. Orang-orang yang kita sayangi. Saat-saat ini aja aku nggak bisa ketemu secara langsung sama teman-teman. Kita dibatasin karena pandemik ini. Dan kita nggak tahu ini semua kapan berakhir. Mungkin kita ngomong, nantilah aku mau berbuat baik kalau misalnya corona ini udah beres. Kalau corona ini nggak beres gimana teman-teman? Nggak beres-beres ya kan? Who knows? Nggak ada yang tahu. Jadi mari teman-teman, ayo kita lakukan yang terbaik hari-hari ini. Kamu yang lagi merantau, yang jauh sama orang tua, sering telepon papa mama, tanyain gimana kabar mereka. Mungkin kamu juga jauh sama koko kamu, adik kamu, cece kamu yang mungkin lagi kuliah di luar, ya kan, nggak bisa balik, nggak bisa bersama-sama dengan kalian. Sering telepon, keep contact. Di rumah jangan berantem terus teman-teman. Justru ketika kita lagi stay at home, ayo belajar untuk membina hubungan sama mereka. Teman-teman tahu nggak? Aku baca ya berita, angka kekerasan dalam rumah tangga begitu pandemik ini ada, begitu coronavirus ini ada dan semua warga di dunia ini disuruh stay at home, itu angkanya semakin meningkat loh. Kekerasan dalam rumah tangga, betapa mengerikannya. Ayo teman-teman doain papa mama kamu, doain keluarga kamu. Dan ada sebuah cerita, aku akan tutup dengan sebuah cerita. Jadi ada sebuah kisah seorang anak nih ya, seorang anak muda lah, seumuran kita gitu. Jadi anak muda ini, dia tuh masih kuliah, setiap dia pulang ke rumah, dia tuh nggak langsung pulang, dia selalu hangout sama teman-temannya, dia selalu ngumpul sama teman-temannya. Mamanya telepon, ayo nak pulang, mama masak nih buat kamu. Oh nggak usah mah, aku mau makan di rumah aja, kayak gitu kan, makan di rumah aja. Udah gitu, setelah pulang,
setelah pulang, padahal mamanya nungguin gitu ya sampai dia pulang ke rumah. Bukannya ngobrol-ngobrol dulu sama mamanya, sama papanya, langsung masuk kamar, tutup pintu, main handphone gitu terus. Di ruang tamu pun kalau ada di rumah, bukannya ngobrol, bukannya bercengkerama, ngobrol gitulah ya sama papa mama, sama keluarga, cece koko segala macem, malah diajak berantem, malah sibuk sama urusan sendiri. Someday mamanya ini sakit, teman-teman. Mamanya ini sakit, terus masuk ke rumah sakit, itu pun masih cuek, nggak mau tahu, ignorant gitulah ya. Merasa bahwa sakit biasa, namanya orang tua gitu kan. Akhirnya suatu hari mamanya dipanggil pulang sama Tuhan, mamanya meninggal, dan dia nangis, dia shock, dia kaget bahwa mamanya akan pergi secepat itu. Namun dia sadar bahwa tangisannya udah nggak ada gunanya lagi, ya kan? Kemudian waktu ada di rumah duka, banyak bunga berdatangan untuk mamanya ini. Bahkan dia mulai mikir, kenapa aku nggak gini, kenapa aku nggak gitu. Lalu dia sadar, bunga segitu banyaknya, bunga yang begitu banyak indah dirangkai, semua itu terkesan jadi sia-sia. Kenapa teman-teman? Karena kenapa pada saat orang itu ada, ya? Kenapa pada saat orang itu hidup, ada, terlihat, kita nggak buat apa-apa. Anak ini nggak buat apa-apa sama mamanya. Menghargai, ngobrol pun, tatap mukanya pun enggak, sibuk sama urusan diri sendiri. Nah begitu juga kita hari-hari ini. Mungkin kita sering nyuekin teman kita yang butuhin kita karena kita sibuk sama urusan kita. Ya, mungkin kita sibuk, nggak mau dengerin adik kita, koko kita, cece kita yang lagi punya masalah. Karena ngerasa, gue punya masalah gue sendiri. Begitu kan? Di rumah mungkin bukannya kita mensyukuri, harusnya kita mensyukuri. Mungkin banyak ya teman-teman kita selama ini nggak pernah ada di rumah, sibuk sama urusan sendiri. Akhirnya sekarang disuruh tinggal di rumah, disuruh stay at home, ya kan? Tapi kita nggak benar-benar memanfaatkan itu sebagai quality time dengan family kita. Nah hari-hari ini, ayo teman-teman kita belajar. Ketika kita paham akan pengorbanan salib Yesus, kita harusnya mulai mau mengerjakan keselamatan kita. Kita harusnya belajar untuk hidup dalam roh. Kita harusnya sadar bahwa kita harus meneladani karakter Kristus yang gak egois, yang rendah hati, yang berani untuk berkorban, mengesampingkan setiap kepentingan pribadi, dan juga mengikis setiap daging-daging untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, sebab siapa mempertahankan nyawanya, itu akan kehilangan nyawanya. Mari teman-teman, kita mau belajar yuk. Seperti Rasul Paulus bilang, bahwa pengorbanan dan penderitaan yang aku alami saat ini itu gak ada apa-apanya. Rasul Paulus bilang gitu. Dibanding dengan kemuliaan yang akan aku terima nantinya. Teman-teman, kita gak apa-apa menderita di dunia kalau untuk sesuatu yang benar. Ya, kalau kita misalnya merendahkan hati ketika kita tetap disakiti, kita mengalah, kita mengampuni orang yang nyakitin kita, kita tetap berbuat baik, gak capek-capek berbuat baik, gak apa-apa kesannya menderita, tapi percayalah bahwa Tuhan berkenan atas hidupmu dan ada sebuah kemuliaan yang besar yang menanti dirimu nantinya. Mari teman-teman, kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan di hari Paskah ini dengan hidup lebih sungguh-sungguh, hidup lebih lagi mau nempel, mau deket sama Tuhan. Udah gak ada gunanya lagi teman-teman, kita hari-hari ini gak bisa ngandelin apa-apa. Berserah sepenuhnya sama yang Maha Kuasa, sama Sang Pencipta kita. Sebab hidup mati kita, itu Tuhan yang ngatur. Mari teman-teman, kita mau berdoa, kita mau tutup mata kita mau renungkan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan ini ya. Mari aku mau ngajak teman-teman semua, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Sungguh karya pengorbananmu Yesus begitu dahsyat dan berkuasa atas hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, kami anak-anak mudamu, generasi Yeremia akan kau pakai dahsyat ini ya Bapa.
Engkau akan pakai kami untuk lebih lagi dapat meneladani Engkau Yesus sebagai role model kami ya Bapa. Kami nggak mau hidup sembarangan lagi. Kami mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kami mau lebih dekat sama Tuhan. Kami mau menjalani karakter-karakter Kristus dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami. Tuhan urapi kami ya Tuhan. Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberkati anak-anak mudamu Tuhan yang ada di rumah. Berkati keluarga mereka, berkati mereka yang sedang butuh pertolongan. Kiranya kasih-Mu melimpah Tuhan turun ke atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Paskah artinya pengharapan. Sebab Engkau telah bangkit dan menang atas maut. Maka Engkau Allah kami yang akan membawakan pengharapan di saat-saat yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, namun Engkau Allah kami yang akan terus bekerja ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah tinggal diam ya Bapa. Buat setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Tuhan saat ini Kau berkati setiap anak-anak muda-Mu. Mari teman-teman kita mau angkat kedua tangan kita dan kita mau menerima berkat dari Bapa yang di sorga. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, Kau sudah mendengar firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatan-Mu. Kalau engkau tahu, engkau sadar bahwa nama di atas segala nama yang menjadi pusat kehidupanmu itu adalah Yesus, maka engkau harus meneladani kehidupannya, meneladani karakternya. Mari anak-anak muda, terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang melimpah-limpah turun ke atas hidupmu di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai malam ini, besok dan sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua menjemput kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang sudah menerima berkat, sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. God bless you, bye-bye.